yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita tadi mendengarkan bacaan-bacaan. Yang bacaan pertama tadi dari Nabi siapa namanya? Habakuk. Dari bacaan pertama saja, awal-awal Nabi Habakuk sudah mengeluh kepada Tuhan. Keluhannya itu, Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak kau dengarkan. Itu sama seperti diri kita yang melihat dan mengalami situasi kita dalam dunia pekerjaan, dalam hidup keluarga kita juga pun kadangkala kita menanyakan kepada Tuhan, kok begini banget ya Tuhan? Kok keluarga saya ini rasa-rasanya begini banget ya? Pekerjaan saya juga kok sudah bekerja keras tapi masih mentok segitu-segitu aja. Saya akan memberikan sebuah kisah yang sederhana untuk kita semua, di mana dalam kisah ini ada sebuah keluarga yang sederhana, dia kecil, keluarga kecil, ada seorang ayah, seorang ibu, seorang anak yang usianya sekitar 25 tahun yang sudah mulai bekerja, dan memiliki seorang adik yang usianya masih sekitar usia 5 tahun. Dalam hidup berkeluarga, mereka ini seringkali tidak harmonis. Ketika orang muda ini pulang kerja, yang ia temukan itu bukan kebahagiaan, tapi yang ia temukan adalah kok seperti ini banget ya. Datang-datang sudah diomeli oleh ibu, pulang tengah malam padahal mencari uang juga untuk keluarga, tapi sering disalah-salahkan. Tapi dari apa yang dialami oleh anak muda ini, ternyata tidak mengendorkan hati dan imannya. Ia malah bersyukur kepada Tuhan bahwa inilah keluargaku yang apa adanya, keluargaku yang memang ketika kita pulang terkadang bukan merasa untuk pulih, tetapi malah semakin sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari gambaran kisah tersebut, anak muda itu hanya berserah kepada Tuhan. Anak muda itu ketika pulang, dia tetap mau mengasihi kedua orang tuanya, mau mengasihi adiknya dengan taat untuk berdoa kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ia tetap mau mensyukuri kepada Tuhan bahwa keluarganya memang pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Di sini saya merefleksikan bahwa kita seringkali dihadapkan dengan pertikaian, dihadapkan dengan kesulitan, bahkan dalam hidup komunitas kita, dalam tugas pelayanan kita, dari pekerjaan kita, di gereja, di rumah, tetap ada perselisihan. Tetap kita lihat kok ada yang suka dan tidak suka ya, kok ada yang tidak cocok, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi ternyata dengan perselisihan tersebut kita dapat belajar dari Nabi Habakuk bahwa dia mau terus berdialog dengan Tuhan. Mengeluh bukan berarti ia lemah. Mengeluh berarti ia sungguh-sungguh secara intim mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyediakan hatinya untuk Tuhan. Karena dari pengantar tadi saya memberikan istilah bahwa iman yang besar dalam diri kita ini akan tampak kecil bila iman itu tidak dihidupi. Mengapa demikian? Karena dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, para rasul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Seakan-akan para rasul ini masih belum merasakan sungguh luar biasanya iman yang telah diberikan Tuhan kepada para rasul. Itu sama seperti diri kita. Kita seringkali, Tuhan kuatkanlah diri kami untuk
menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tapi Tuhan yang menjawab, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, tercampurlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintah. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan iman seperti biji sesawi ini yang kita lihat secara nyata bahwa iman yang kecil itu ternyata bisa berdampak besar. Iman itu yang kita cari bukanlah iman yang selalu terlihat, selalu terlihat seberapa banyak kita doa, seberapa banyak kita berdoa rosario, seberapa banyak kita ke gereja, seberapa banyak kita bertugas di pelayanan di gereja, seberapa banyak kita bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi iman kita akan terasa kecil jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita terkadang hanya berpusat pada diri kita sendiri, sehingga apa yang kita wartakan, apa yang kita berikan kepada orang lain, itu hanyalah ukuran manusiawi kita saja. Sebetulnya Tuhan hanya ingin melihat seberapa dekat sih diri kita ini dengan Tuhan, seberapa besar sih kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika saya disinari, roh pendamping saya selalu memberikan arahan kepada kami bahwa ketika iman kita ini sudah melebur, menyatu, dan tidak muncul hanya diri kita sendiri, tapi di situ ada Allah yang hadir, disitulah iman kita yang sesungguhnya diminta oleh Allah. Iman yang melebur kepada Tuhan, iman yang tentunya tidak berpusat pada diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya iman yang kecil itu kita bisa hidupi, kita bisa kembangkan? Tentunya baca Injil yang tadi kita dengarkan di bagian akhir, Tuhan Yesus juga memberikan pesan pada para rasulnya. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Iman yang hidup adalah ketika kita menghidupi spiritualitas seorang hamba. Bagaimana caranya menghidupi spiritualitas seorang hamba? Terkadang diri kita menolak untuk menyatakan diri bahwa kami ini adalah hamba, kami ini adalah pelayan, kami tidak mau direndahkan, kami tidak mau ditindas oleh Tuhan kami tidak mau ditindas oleh pimpinan kami tidak mau disuruh-suruh saja oleh pimpinan kami. Tetapi Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa seorang hamba itu ibaratnya dalam istilah bahasa Latin adalah obedientia sicut cadaver. Obedientia sicut cadaver. Apa itu? Taat seperti mayat. Bagaimana caranya supaya taat seperti mayat? Berarti kan kita tidak berguna, kita tidak berdaya di sana. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di sini saya merenungkan bahwa iman yang hidup itu Tuhan inginkan bahwa ketika diri kita tidak berpusat pada diri kita, tetapi mempersembahkan diri kita seperti mayat yang mau taat, yang mau digerakkan oleh Tuhan. Bukan berarti seperti mayat kita mati begitu saja, bukan. Tapi kita mau menyerahkan seluruh jiwa raga kita, menyerahkan segala penderitaan, sama seperti tadi Nabi Habakuk. Apa yang ia lihat, ia serahkan kepada Tuhan, tapi ia tetap percaya bahwa dengan penderitaan dan kesulitan yang selalu dialaminya, yang selalu ia hadapi, disitulah kita bisa menyatakan diri kita bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak berdaya, hamba yang hanya berguna ketika Tuhan menggerakkannya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari bersama-sama kita pada sore hari ini merenungkan bacaan-bacaan ini,
bukan berhenti ketika kita sudah merayakan perayaan Ekaristi saja, tapi ketika kita sudah pulang ke rumah kita masing-masing, sama seperti tadi seorang anak muda itu, di mana ia tetap mau menerima keluarga dari yang ia pandang kok begini banget, kok penderitaan yang dialami oleh keluarga nampak jelas banget, dan anak muda itu tidak berharap sungguh-sungguh bahwa keluarga saya ini bisa baik loh kalau ada saya. Bukan, tapi anak muda itu hanya berserah kepada Tuhan dan mau setia dan taat menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hidup kita seperti para rasul yang mau taat di hadapan Tuhan, dan kita dipilih menjadi murid-muridnya karena Tuhan sudah menyediakan diri kita sebagai mahakarya yang luar biasa di tangannya, sehingga kita bisa memberikan kasih dan teladan pada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa memberikan iman yang hidup kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa menjadi pelayan dan hamba di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.